Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Novandra Priasmoro, pecatur nomor 3 terkuat di Indonesia, teman-teman. Melawan Christian Stufik di Chess Olimpiade 2014. Dimulai dari E4 oleh Novandra dan C5 dijawab oleh Christian. Kuda F3 dan E6. D4, C kali D4 dan kuda kali D4. Pembukaan Sisilia dimulai, teman-teman. Kuda C6 dijawab oleh hitam dan kuda ke C3. Menteri ke C7 dan gajah ke E3. Dilanjutkan dengan A6 dan di sini dijawab gajah ke D3. Kuda ke F6 dan di sini teman-teman dari Novandra langsung rokade pendek. Varian Paulsen dari Sisilia ini, teman-teman. Dilanjutkan dengan B5 menuju serangan ke arah sayap menteri dari hitam, dijawab menteri ke E2. Dilanjutkan dengan gajah ke D6. Jelas di sini tusukan pion ke H2 langsung cek. Di sini langkah bagus dari Novandra langsung menaikkan pion ke F4, teman-teman. Di posisi ini jika dari hitam memukul kuda yang di D4, maka dipukul oleh gajah ke C5 untuk memaksa peraduan. Di sini dipukul oleh gajah menteri kali C5 cek, cukup ditutup dengan benteng ke F2, dan walaupun D5 dijawab oleh hitam, ini digeser ke E5 sudah cukup bagus dari posisi Novandra, teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat F4, langkah yang dimainkan oleh Christian B4. Dia mengabaikan serangan di sayap raja, melainkan dia tetap fokus ke sayap menteri, teman-teman. Kuda ke-4 dijawab oleh Novandra. Kuda kali D4 sekarang dilanjutkan dengan gajah kali D4. E5 di sini, teman-teman, tidak dipukul oleh Novandra, melainkan kuda ke B6. Perhatikan, jika di posisi ini, teman-teman, E kali D4, maka yang terjadi Novandra mengambil benteng yang di A8, menteri ke C5 misalnya, karena terancam oleh kuda. Dilanjutkan dengan E5. Jelas bahwa di sini untuk mengosongkan diagonal penjagaan kuda yang di A8, teman-teman. Raja ke D8 misalnya, untuk mengambil inisiatif, tentu di sini akan dipukul salah satu perwiranya. Jelas di sini unggul satu perwira dari Novandra. Kembali ke posisi di saat kuda ini ke B6, teman-teman. Langkah partai gajah ke C5. Jelas di sini tujuannya setelah dipukul nanti oleh Novandra akan datang kuda akan dipukul juga. Tapi di sini, teman-teman, langkah Novandra tetap memukul gajah di C5, menteri kali C5 cek, dan di sini langsung diadu menteri ke F2. Dipukul oleh hitam. Benteng kali menteri di sini dan benteng ke B8 karena terancam dia balik mengancam, teman-teman. Kuda diturunkan lagi ke C4. Dilanjutkan dengan E kali F4 dan di sini tidak dipukul oleh Novandra, melainkan memajukan pion ke E5. Kuda ke D5 sekaligus menghindar dan menjaga pion yang di F4, teman-teman. Tujuan dari hitam gajah ke E4 dengan diancamnya kuda ini. Dia ternyata lari ke B6, teman-teman, mengajak peraduan. Di sini tidak diterima oleh Novandra, melainkan dia cek ke D6. Raja ke E7 dan di sini baru dipukul pion yang di F4. Jelas bahwa ancamannya di sini, teman-teman, adalah pion F7. Di posisi ini dari hitam mengadu pion ke F6, teman-teman. Setelah diadu dari Novandra benteng ke D1 menjaga kuda yang di D6 ini, teman-teman. Benteng ke F8 dilanjutkan dengan gajah sekarang memukul pion yang di H7. Di sini F kali E5. Lagi-lagi di sini mengajak peraduan, dan di sini, teman-teman, Novandra tidak memukul benteng yang di F8 melainkan pion yang di B4. Langkah kunci dari kuda ini susah untuk melindungi dan harus dijaga terus oleh benteng yang di B8, teman-teman. Raja ke D8 untuk melindungi tujuannya kuda nantinya diposisikan raja ke C7. Di sini dijawab ke A4. Benteng ke F4
mengajak peraduan di sini. Jika teman-teman dari Novandra memilih langkah dengan C4, sebenarnya itu lebih baik teman-teman. A5 dan benteng ke B3. Kuda kali C4 di sini, maka di sini akan datang benteng memukul benteng yang di B8. Setelah kuda ini kali D6, maka di sini benteng kali D6 jelas unggul 1 perwira dari Novandra teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng ini ke F4. Langkah yang dimainkan oleh Novandra, dia menurunkan gajah ke E4, menghalangi peraduan, sekaligus ada tekanan kemungkinan gajah naik ke B7 teman-teman. A5 dijawab oleh hitam dan benteng ke B5. Kuncian untuk kuda atas benteng ini teman-teman tidak dilepas oleh Novandra. Gajah ke A6 dilanjutkan dengan benteng mukul pion A5. Gajah ke E2. Di sini benteng ke E1, balik mengancam teman-teman. Menteri ke C7 dengan tujuan akan memukul kuda sekaligus akan memukul gajah nantinya ketika peraduan ini diterima. Dari Novandra teman-teman memukul gajah terlebih dahulu yang di E2. Setelah dipukul gajahnya, dia memukul juga kuda yang di D6. Dan di sini benteng langsung ke B5 lagi. Jelas bahwa di sini kuda kesulitan untuk bergerak teman-teman. Raja di sini lari ke E7 malah, bukan lari ke C7 teman-teman. G3 dijawab oleh Novandra dengan mengancam benteng, dan benteng lari ke F8. Di posisi ini teman-teman, jika benteng kali E5, sebenarnya lebih baik raja ke D6 akan datang benteng ke A5 lagi. Kuda ke C8 misalnya, maka di sini datang B3. Jelas pion yang di sayap menteri ini siap promosi dan susah untuk dibendung nantinya. Kembali ke posisi di saat benteng F8 ini, langkah Novandra ini menaikkan pion ke A5 teman-teman dengan mengancam kuda. Setelah kuda ini ke C4, maka di sini dipukul benteng oleh Novandra. Benteng kali benteng A6. Setelah A6 ini teman-teman, lama berpikir dari Christian untuk melanjutkan langkah berikutnya, akhirnya dia memilih langkah kuda ke B6. Untuk penjagaan kemungkinan pion ini terus didorong teman-teman. A7. Setelah diancam, benteng bergeser ke C8. Satu langkah dari ini teman-teman, dari hitam menyerah. Kemana langkahnya? Novandra dengan brilian mendorong pion C4. Di posisi ini dari hitam langsung menyerah. Kok bisa menyerah? Baik, kita analisa. Jika di sini teman-teman benteng kali C4, maka yang terjadi promosi menteri. Setelah dipukul oleh kuda, maka dipukul oleh gajah. Unggul 1 perwira di sini teman-teman. Benteng keempat misalnya dengan mengancam, di sini cukup dengan benteng kali E5. Setelah cek raja ke F6 misalnya untuk mengancam balik, di sini cukup dijaga dengan benteng ke E8. Jelas tidak bisa diambil gajah yang di A8 ini. Kemungkinan yang lain, di saat posisi C4 ini kenapa dari hitam menyerah? Misal kuda ini ke A8 teman-teman, maka yang terjadi B4. Pelan-pelan akan masuk mendukung pion yang di A7. D6 dilanjutkan dengan benteng ke A2. Setelah itu kuda ke B6, maka dilanjutkan dengan benteng ke A6. Diancam pergerakan kuda ini teman-teman untuk memukul pion yang di C4. Kuda kali C4 akan terjadi B5. Sekarang tidak akan diberikan peluang lagi dari hitam untuk kemungkinan penjaganya. Setelah benteng ini ke D8, maka yang terjadi B6 dan promosi ini tidak bisa dihindari atau dia harus kehilangan 1 perwira. Baik, kenapa dia menyerah di posisi C4? Langkah dari Novandra, itulah alasannya. Semoga bermanfaat teman-teman pembukaan Sicilian varian Paulsen dari Novandra melawan Christian Stufik ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.